Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel Opi Kicau, channel yang akan menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengulas tentang burung cendet lagi nih teman-teman. Nah, untuk sekarang yang bakal saya bahas yaitu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi atau permasalahan yang harusnya tidak boleh dilakukan oleh teman-teman yang memelihara burung cendet. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar, langsung kita menuju ke pembahasannya ya teman-teman. Stay tune terus, tonton terus video ini, jangan sampai terlewatkan atau kalian melompat-lompati atau di skip. Dan karena di sini ada beberapa faktor yang perlu saya jelaskan untuk teman-teman semua. Check it out. Oke teman-teman semua, yang bakal saya jelaskan di sini adalah beberapa faktor atau kebiasaan buruk yang nggak boleh diterapkan atau beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam hal merawat burung cendet. Yang pertama yaitu kebiasaan teman-teman semua dalam hal sering menggoda teman-teman. Sering menggoda burung cendetnya di saat lagi diangin-anginkan atau pas dijemur teman-teman. Nah ini sering dilakukan oleh teman-teman semua. Bahkan juga waktu masih piyik atau masih trotolan juga udah dipaksa untuk digoda-goda. Nah ini akan menyebabkan burung cendet kalian yang dipiara setiap harinya dengan terbiasanya digoda pakai tangan atau pakai cetrekan, itu bakal menyebabkan burung kalian bakal ngejar nantinya teman-teman, bakal nguber. Kalau udah burung cendet nguber dan ngejar kita, pastinya kurang enak dilihat ya teman-teman, karena setiap kita datang pulang ke rumah atau baru nyampe rumah, pasti dia udah langsung turun ke bawah dari tangkringannya, ngesot di bawah di pojokan ngelongo aja. Itu kalau terbiasa digodain teman-teman. Tapi nggak sedikit juga banyak yang emang cendet dirawat dengan konsisten, yang emang bener-bener dicetrekan teman-teman. Kalau udah dicetrekin dia bunyi gitu teman-teman. Ada juga dan banyak juga teman-teman yang punya. Nah kebiasaan ini untuk menghindari teman-teman, untuk menghindari agar burung cendet ini tidak ngejar orang, tidak nakal teman-teman. Itu faktor yang sering dilakukan, kebiasaan buruk yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua yang biasa sering dilakukan oleh teman-teman semua, memberikan jangkrik secara langsung. Artinya di sini memberikan jangkrik dia langsung ke burungnya teman-teman. Karena burung ini predator yang sangat agresif banget. Jadi tentunya ngelihat serangga pasti langsung disamperin. Nah, kebiasaan di sini sering terjadi karena baru mau ngasih jangkrik udah disamperin kan oleh cendetnya. Jadi di sini menyebabkan kebiasaan si burung terkesan manja teman-teman. Terkesan manja artinya setiap hari setiap kita lewat atau datang pasti dia meminta jangkrik. Dengan kebiasaan ini pastinya si burung cendet yang tadinya bunyi, yang tadinya gacor, biasanya kalau udah ngelihat kita dia minta jangkrik teman-teman, turun ke bawah. Pokoknya itu kebiasaan yang sering terjadi pada teman-teman semua dalam hal memelihara burung cendet. Nah, untuk meminimalisir hal ini, gimana cara yang tepat Om? Gimana cara yang benar? Kalian harus mengambil cepuk pakannya teman-teman. Mengambil cepuk pakannya. Nah, di situ kalian baru dah tuh potekin jangkriknya, kakinya dibuang. Misalnya ada takaran 5 ekor pagi, 5 ekor sore. Jadi pemberiannya langsung ditaruh di cepuk pakannya teman-teman. Nah setelah itu baru masukin ke dalam sangkarnya teman-teman. Nah itu hal yang tepat atau hal yang baik dalam menanggulangi burung cendet nakal teman-teman, dalam hal pemberian jangkriknya atau extra foodingnya ya teman-teman.
Jika kalian takut dengan cendetnya atau cendetnya galak, kalian bisa langsung setelah buka kerodong pagi atau kerodongnya belum dibuka full, kalian tuh bisa memberikan jangkrik tuh dari atas teman-teman. Jadi dijatuhin ke bawah satu-satu. Nah, di situ naluri burung cendet itu seperti menangkap serangga yang ada di alam teman-teman. Jadi misalnya kita jatuhin ke alasnya, ke karpetnya, jadi dia langsung nyamber ke sana. Jadi jangan langsung diberikan secara langsung dari tangan ya teman-teman. Itu akan menyebabkan burung cendet kalian nantinya bakal gampang miyik, baik teman-teman, dan gak manja terhadap kita. Oke teman-teman, itu kebiasaan yang salah yang kedua. Nah, ini kebiasaan yang ketiga juga kesalahan yang sering dilakukan oleh para cendeter, yaitu yang ketiga itu sering memperlihatkan burung cendetnya di saat lagi menjemur teman-teman. Jadi di saat lagi menjemur, kalian dempet tuh cendet, atau kalau nggak didempet dengan cara digantung saling berdekatan dengan cara tidak dibatasin ya teman-teman. Nah, itu akan menyebabkan salah satu dari cendet kalian akan sering mengalami drop mental teman-teman. Karena performa satu burung dan burung yang lainnya itu pasti beda-beda teman-teman. Karena ada yang satu tuh gacor banget, ada yang satunya masih baru belajar bunyi. Nah, otomatis yang baru belajar bunyi ini bakal kalah mental dengan cendet kalian yang udah gacor. Nah, di sini akan menyebabkan burung kalian yang terus-terusan ditembakin oleh bunyi yang gacor ini akan menyebabkan drop mentalnya teman-teman. Jadi usahakan kalau misalnya terpaksa kalian nggak mau pakai penyekat, kalian menggantungnya agak berjauhan teman-teman. Misalnya dengan jarak berapa meter lah ya, bisa dikira-kira sendiri. Atau kalau misalnya keterbatasan lokasi, kalian bisa mengkerodongnya di bagian sisi sebelah kiri misalnya, dan burung yang satunya taruh di sebelah kiri. Otomatis usahakan burung yang satunya tidak melihat langsung burung yang satunya lagi, gitu ya teman-teman. Jelas ya? Ini yang ketiga kebiasaan yang sering salah dilakukan oleh para cendeter semua. Kebiasaan yang salah yang keempat, kebiasaan buruk yang keempat yang sering dilakukan yaitu menjemur burung di saat burung lagi dorong sayap atau dorong ekor teman-teman. Intinya setelah mabung dan belum tuntas, burung udah mulai dijemur teman-teman. Nah, ini juga kebiasaan yang salah. Mengapa? Karena burung yang baru selesai mabung otomatis masih dorong ekor atau dorong sayap atau ngedorong bulu-bulu lainnya yang masih kondisinya sangat muda teman-teman. Jadi selongsong bulunya tuh masih bener-bener lembek, empuk. Nah, di situ akan menyebabkan seringkali bulu burung kalian mengalami ketidakstabilan teman-teman, atau keriting ya teman-teman. Banyak teman-teman menyebutnya keriting. Karena setelah sering dijemur, burung yang masih mempunyai bulu yang masih muda itu akan mengalami gangguan dalam hal pertumbuhan bulunya teman-teman. Itu harus dihindari ya teman-teman. Itu yang keempat. Yang kelima, sering memandikan di saat burung lagi mabung teman-teman, atau baru rontok bulu. Nah, ini akan menyebabkan pertumbuhan bulu nantinya bakal terganggu juga teman-teman. Atau misalnya sering memandikan di saat lagi burung baru masa rontok teman-teman. Masa rontok ini nantinya pori-pori yang mangap yang udah mau tumbuh bulu baru ini akan terganggu. Akhirnya proses pertumbuhan bulu yang bakal disodok oleh bulu-bulu yang baru itu sangat terganggu teman-teman. Akhirnya proses molting atau mabung kalian prosesnya lama, bisa berbulan-bulan teman-teman. Bahkan ada bulu yang seringkali botak agak tumbuh teman-teman. Nah, ini bisa disebabkan oleh pemandian yang tidak teratur, atau memaksakan pemandian di saat lagi burung lagi mabung teman-teman. Itu kesalahan yang kelima teman-teman.
Kesalahan yang keenam, ini yang sering saya jumpai juga pada teman-teman pemula khususnya. Pada hal ini yang sering dilakukan yaitu merubah-rubah settingan teman-teman. Settingan yang tidak konsisten, yang selalu diotak-atik atau dirubah, ini akan menyebabkan cendet kalian bakal rusak. Karena yang berhasil memelihara cendet, yang bisa mencetak cendet sampai gacor, itu cuma rawatan yang konsisten teman-teman. Walaupun kalian sibuk kerja, walaupun kalian pulangnya malam, tapi konsisten. Pas mau berangkat kerja misalnya jangkriknya 2, pas pulang jam 9 malam 2. Walaupun nggak terlalu konsisten dalam pemandian atau penjemuran, yang pasti dalam settingan pemberian extra foodingnya itu harus konsisten teman-teman. Kadang banyak teman-teman pemula di sini sering lihat temennya misalnya, kalian settingannya berapa cendetnya kok bisa gacor. Akhirnya temennya ngebongkar rahasianya ya kan. Saya pakai jangkrik pagi 3, kroto 1 sendok misalnya. Akhirnya nyampe ke rumahnya, nah settingan yang udah dia terapin udah 3 hari atau 5 hari jadi dirubah nih teman-teman, karena ngeliatin punya temennya yang gacor. Nah itu hal-hal yang harus dihindari ya teman-teman. Kita harus percaya diri, kita harus bisa mencetak burung cendet yang gacor atau berkualitas itu dengan kita tahu karakter burung itu sendiri. Jadi burung gimana maunya, ini dikasih jangkrik 3 kok masih kurang ini, kok masih kurang gacor, jadi kita tinggal tambahin 1 lagi. Jadi kita cari settingan sendiri teman-teman. Jangan selalu menggantungkan settingannya dengan cara melihat YouTube terus-terusan, karena di YouTube sini kan banyak settingan yang berbeda-beda antara individu satu dan lainnya ya teman-teman. Jadi jangan terlalu mengotak-atik atau merubah-rubah settingan, itu akan berakibat fatal untuk burung cendet kalian yang kalian pelihara di rumah. Terus yang ke-7 teman-teman, tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7 yang harus dihindari untuk cendeter pemula dalam hal ini yaitu memforsir teman-teman, memforsir burung untuk ikut lomba terus. Nah di sini akibatnya nantinya bakal bener-bener fatal teman-teman. Jika misalnya ada jadwal lomba seminggu sampai 4 kali 5 kali, kalian ikutin aja terus, kalian daftarin aja terus burungnya. Nah, akhirnya burung ini teman-teman juga butuh istirahat. Burung ini juga butuh save energi untuk keesokan harinya gitu teman-teman, untuk istirahat. Jadi seperti halnya manusia juga teman-teman. Jadi jangan sampai kalian untuk memforsir burungnya dengan ego yang tinggi karena demi sebuah hadiah. Nah nanti akan kalian dapatkan cendet yang rusak nantinya, yang stres, drop mental. Pokoknya kalau udah macet bunyi kalian pasti nyesel sendiri teman-teman. Makanya kalau untuk event-event atau lomba-lomba latber, latpres, kalian juga harus menjadwalkannya teman-teman. Jangan sampai kalian terus-terusan memforsir burung kalian untuk ikut lomba terus-terusan, itu akan berakibat fatal nantinya ya teman-teman. Oke, yang terakhir yang sering saya jumpai dalam perawatan salah dalam ngerawat cendet yaitu burung terlalu sering diablak teman-teman. Saya nggak terlalu menyalahkan teman-teman yang misalnya kan cuma buat rumahan om, kenapa sih harus di full krodong terus. Tahu saya mengerti, karena kalian pengen dengar ocehannya. Dengan cara diablak otomatis burung gacor kan teman-teman, kalau yang udah bermental bagus atau yang udah bener-bener gacor. Nah tapi di sini untuk kedepannya, untuk berkesinambungan kedepannya dalam merawat cendet itu, kalian jangan terlalu full ablak terus-terusan teman-teman, karena cendet di sini nggak tahu yang bakal kita alami setiap harinya. Misalnya kalian gantung di teras rumah,
Kita nggak tahu misalnya ada lalu lalang gerobak, lalu lalang balon, orang penjual mainan misalnya. Di situ yang menyebabkan cendet kalian tuh gampang nakal teman-teman, kadang salto, gerabakan, luka di dekat paruhnya. Nah itu menghindari hal itu juga harus kalian, kalau misalnya emang cendetnya udah mau ditinggal kerja misalnya, kalian harus mengkerodongnya. Karena burung-burung yang moncer di lapangan, yang sering diikutin lomba, itu kesehariannya kadang mereka emang nerapin full kerodong teman-teman. Full kerodong, karena burung cendet kalaupun dikerodong dia juga bunyi teman-teman. Dia juga banyak yang gacor di dalam kerodong. Mengapa sih Om harus cendet identik dengan pengkerodongan? Ini merupakan hal hampir wajib ya teman-teman untuk burung cendet. Mengapa? Karena efek kerodong ini untuk burung cendet sangatlah bagus teman-teman. Di samping dia menambah fighternya, di samping kalau udah buka kerodong nantinya misalnya mau di lomba, dia langsung jos, dia langsung gacor. Dan di sini juga akan menormalisasi atau bikin birahinya selalu stabil ya teman-teman. Karena emang terbukti banyak cendeter-cendeter semua yang khususnya yang emang udah terjun ke dunia lomba, ini merupakan hal wajib kalau untuk pengkerodongan. Jadi teman-teman yang udah terbiasa mengablak burungnya dan belum gacor-gacor juga, nah cobalah untuk diterapi full kerodong dulu. Sambil disetting gimana pasnya dalam hal pemberian extra foodingnya. Oke, itu yang terakhir teman-teman. Jadi jangan terlalu diablak burungnya, jangan terlalu dibikin ngeliat suasana keramaian terus-terusan. Dan hal paling penting, pengkerodongan itu yang paling utama dalam hal pemasteran teman-teman. Jadi jika kalian mau memasterin burung cendetnya, hal yang wajib yaitu dikerodong dulu, ditenangin dulu burungnya, baru dimaster. Itu yang bakal ngerekam, itu yang bakal nangkep isian-isian yang kalian isikan ke burung cendet kalian. Oke teman-teman, mungkin tadi ya teman-teman 7 kesalahan yang sering dilakukan oleh para cendeter semua, khususnya teman-teman pecinta cendeter pemula, itu yang sering dilakukan. Makanya harus menghindari hal-hal yang saya jelasin tadi agar burung kalian selalu bisa membanggakan kalian di rumah ataupun di lapangan teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.